Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari tim IT akan memberikan panduan penggunaan BDR menggunakan aplikasi Moodle di SMK Negeri 1 Subang. Sebetulnya penggunaan aplikasi Moodle ini sama saja seperti sebelumnya. Akan tetapi di sini saya akan mereview kembali cara penggunaan BDR menggunakan aplikasi Moodle. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu yaitu membuka Google Browser di handphone maupun di laptop. Bapak dan Ibu dapat menggunakan Google Browser tersebut seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, ataupun Opera dan yang lainnya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan Google Browser di Mozilla Firefox. Langsung saja kita salin link BDR yang telah di-share oleh tim kurikulum di grup ya. Kita langsung saja ketik BDR. Nah, udah ada ya, udah tersimpan di Google Browser saya, yaitu bdr.smkn1subang.sch.id. Langsung enter saja. Nah, akan tampil seperti pada layar setelah mengunjungi halaman bdr.smkn1subang. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat memilih tombol login di pojok kanan atas layar Bapak dan Ibu. Kita pilih login. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Bapak dan Ibu dapat menginputkan username dan password sesuai akun yang telah di-share oleh tim kurikulum di grup. Kita masukkan, saya menggunakan username saya. Nah, ini kita masukkan username-nya, kemudian password-nya apa ya. Nah, setelah menginputkan username dan password Bapak dan Ibu, biar tidak lupa, bisa remember username atau langsung login saja. Kita login. Oke, ini klik di luar halaman saja. Nah, Bapak dan Ibu akan muncul halaman seperti pada layar yang Bapak Ibu lihat. Akan tampil seperti ini. Dan namanya, pastikan nama user yang Bapak Ibu masukkan sesuai akun itu sudah benar atau belum, nama Bapak dan Ibu. Jika belum, Bapak dan Ibu dapat menghubungi tim IT bahwa ada kesalahan. Nah, di sini saya menggunakan akun saya dan ini sudah benar nama saya. Nah, kemudian setelah tampil halaman ini dan login berhasil, Bapak dan Ibu pastikan course Bapak Ibu atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu telah sesuai dengan tugas mengajar Bapak dan Ibu. Nah, di sini contoh mata pelajaran yang saya ajarkan sudah benar. Pastikan dulu ya Bapak dan Ibu udah benar atau belum. Jika sudah, langsung saja ke tahap selanjutnya. Oke, setelah sudah benar, Bapak dan Ibu pertama kali itu mengubah password yang lebih mudah diingat oleh Bapak dan Ibu. Caranya yaitu dengan cara mengklik nama dan Bapak Ibu atau nama akun Bapak Ibu di pojok kanan atas seperti yang saya sorotkan. Klik, kemudian akan muncul menu breakdown dan Bapak Ibu tinggal pilih menu profile. Kita pilih, kemudian akan tampil seperti ini. Mengedit passwordnya itu tinggal pilih icon seperti gerigi yang saya tunjukkan oleh kursor saya seperti ini. Kita klik, kemudian pilih change password. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada current password, new password, dan new password again. Bapak Ibu dapat mengisi current password itu password yang digunakan Bapak Ibu saat ini. Pas login itu passwordnya apa? Kita inputkan dulu passwordnya, password yang kita login saat ini ya. Setelah itu Bapak dan Ibu dapat menginputkan password baru
yang lebih diingat oleh Bapak dan Ibu. Oke, kita isi password barunya. Nah, membuat passwordnya itu harus ada tanda pagar, garis, atau bintang. Itu terserah Bapak dan Ibu. Mau menggunakan bintang atau pagar ya. Oke. Setelah itu, ketik ulang kembali password yang barunya tersebut. Kita ketik ulang. Setelah itu, setelah yakin passwordnya sudah benar, maka save change. Kita pilih save change. Oke. Cancel aja. Oke. Kita pilih continue. Nah, selanjutnya, jika Bapak dan Ibu ingin memberikan atau mengubah foto profilnya, dapat memilih menu edit profile. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu dapat mengubah fotonya, scroll ke bawah di bagian menu user picture. Nah, Bapak dan Ibu dapat mengubah foto profil di bagian user picture ya. Dengan cara Bapak dan Ibu pilih button yang saya tunjukkan oleh kursor. Jika disorotkan itu bertulisan add, Bapak dan Ibu tinggal pilih. Kemudian upload a file. Bapak dan Ibu upload fotonya di file HP Ibu dan laptop Bapak dan Ibu ya. Oke, kita pilih browse. Kemudian pilih foto profil yang Bapak dan Ibu inginkan. Oke, misalnya foto saya ini, lalu open. Setelah open, Bapak dan Ibu sudah yakin foto itu yang akan dijadikan foto profile. Kemudian pilih button upload this file. Kita pilih. Oke. Nah, fotonya sudah muncul ya di bagian user picture di dalam filesnya. Sudah betul. Jika sudah betul, tinggal pilih button update profile. Nah, nanti kalau misalnya sudah benar profilnya itu akan ganti fotonya seperti pada layar yang Bapak Ibu lihat seperti ini. Fotonya sudah berubah ya. Oke, setelah mengubah password dan foto profile, Bapak dan Ibu dapat beralih ke mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Di sini ada 6 kelas yang saya ajarkan. Di sini saya akan memberikan contoh, misalnya di kelas basis data 11 RPL 2. Kita pilih ya Bapak dan Ibu, kita pilih. Nah, akan muncul atau akan tampil halaman seperti ini. Sebelum Bapak dan Ibu akan mengisi materi di bagian basis data 11 RPL 2 ini, Bapak dan Ibu mengaktifkan dulu atau turn editing on dulu agar bisa di-update atau diedit bagian basis data ini. Oke, kita pilih turn editing on. Tampilannya berubah kan Bapak dan Ibu seperti yang dilihat. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu dapat mengisi presensi atau daftar hadir, mengisi materi, memberikan tugas di bagian mata pelajaran basis data ini. Seperti contoh ini ya, Bapak dan Ibu, yang pertama kali dilakukan adalah memberikan pengumuman penting kepada siswa-siswinya seperti perkenalan Bapak dan Ibu agar mengetahui siapa sih pengajar di pelajaran basis data ini. Nah, untuk memberikan pengenalan tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengubah announcement ini menjadi pengumuman penting atau judulnya terserah Bapak dan Ibu apa saja, yang penting isinya itu pengenalan Bapak dan Ibu dan peraturan dalam pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, saya contohkan, misalnya announcement ini diubah menjadi pengumuman
penting. Nah, di sini Bapak dan Ibu jangan langsung mengklik kursor handphone atau laptopnya di luar halaman tersebut atau di luar kolom tersebut, karena teks yang Bapak ubah itu tidak akan tersave. Nah, seperti ini. Agar tersave atau terubah, Bapak dan Ibu langsung saja enter. Nah, berubah kan teksnya Pak dan Ibu? Oke, setelah itu, setelah terubah, Bapak dan Ibu dapat mengisi pengumuman pentingnya di bagian pengumuman penting ini dengan cara Bapak dan Ibu dapat memilih di bagian edit, kemudian pilih edit setting. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu bisa menambahkan pengumuman penting tersebut di kolom description. Misalnya pengenalan dulu yang saya inputkan, Assalamualaikum. Misalnya teksnya tersebut. Jika Bapak Ibu ingin menyisipkan foto Bapak dan Ibu di bagian description, itu sangat bisa dengan cara Bapak Ibu memilih icon yang seperti gunung di bagian description. Jika disorotkan itu bertulisan insert or edit image, Bapak dan Ibu tinggal pilih, klik, kemudian browse repository atau cari fotonya di file handphone Bapak dan laptop Bapak dan Ibu ya. Kita pilih browse repository, kemudian kita upload filenya, kita browse kembali dan pilih fotonya. Setelah pilih, baru kita pilih open, kemudian upload this file. Upper right. Nah, di sini fotonya terlalu besar, bisa kita browse kembali, pilih kembali fotonya. Oke aja ya. Kita upload this file. Oke. Setelah itu kita pilih size-nya atau kita ubah size-nya menjadi 100 misalnya. Nah, karena ini udah otomatis 100, udah saya ubah menjadi ukurannya 100, ininya lebarnya misalnya panjangnya 100, lebarnya itu 50 misalnya. Nah, kita delete dulu yang bagian ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang betulnya. Oke, auto size. Oke. Nah, kita pilih auto size-nya dan checklist this image is decorative only. Kita pilih ya. Langsung save image. Nah, ini ada langsung fotonya muncul. Kemudian Bapak dan Ibu kembali menambahkan teksnya. Di bagian description ini Bapak dan Ibu bebas mengisi informasi penting mengenai mata pelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada anaknya, misalnya peraturan di mata pelajaran tersebut seperti absensinya bagaimana, pengerjaan kuisnya berapa persen, dan penilaian Bapak dan Ibu di pelajaran tersebut. Setelah selesai, jangan lupa Bapak dan Ibu checklist bagian display description on course page di bagian description. Kita checklist agar description yang Bapak Ibu tambahkan ini muncul di halaman siswa dan siswinya otomatis. Kemudian setelah selesai, Bapak dan Ibu dapat pilih button save and return to course. Sama saja mau save and display. Kalau save and display itu di save langsung ditampilkan, atau save and return to course itu kembali ke course atau mata pelajaran yang akan Bapak ubah. Kita pilih. Nah, description yang tadi diubah itu muncul di halaman mata pelajaran Bapak dan Ibu seperti ini. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat menambahkan kehadiran secara otomatis di aplikasi Moodle ini dengan cara Bapak dan Ibu di bagian pengumuman penting atau layer pengumuman penting ini dapat memilih Add an activity or research. Kita klik, sama saja ya di handphone maupun di laptop sama seperti ini, tidak berubah. Oke, kita pilih Add an activity research-nya. Nah, di sini banyak aktivitas yang bisa Bapak Ibu pilih. Untuk di kehadiran, untuk bagian kehadiran itu Bapak dan Ibu dapat memilih
attendance. Kita pilih attendance, kita klik atau add a new attendance, kita pilih. Kemudian Bapak dan Ibu dapat mengubah attendance ini menjadi kehadiran atau absensi. Misalnya saya mengubahnya menjadi absensi basis data 11 RPL 2. Nah, seperti ini. Ini gimana Bapak Ibu memberikan namanya. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu mau mengisi absensi tersebut menggunakan description atau tidak itu bebas. Yang penting judulnya itu sudah jelas, absensi basis data 11 RPL 2. Gitu. Setelah beres, Bapak dan Ibu dapat save and return to course kembali. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu jangan kaget kenapa ini ada mark as done. Ini nggak usah dihiraukan, abaikan saja. Nah, setelah memberikan judul absensi basis data 11 RPL 2, Bapak dan Ibu dapat mengisi waktu absensi tersebut dengan cara Bapak dan Ibu tinggal klik bagian absensi data basis data 11 RPL 2, kita pilih. Kemudian Bapak dan Ibu dapat memilih menu add session. Kita pilih add session, kemudian akan tampil seperti ini. Bapak dan Ibu dapat mengisikan waktu mata pelajaran tersebut akan diajarkannya. Misalnya di sini saya mengajarkan basis data 11 RPL 2 di hari Kamis. Berarti sekarang kan tanggal 1 Agustus. Berarti hari Kamis itu tanggal 5 Agustus. Kita pilih waktunya, tanggalnya dulu ya, date-nya dulu, tanggal 5 Agustus 2021. Nah, di sini saya mengajarkan basis data itu pada waktu atau jam ke 7 hingga ke 10. Itu waktunya itu jam 10.15. Ini waktunya itu sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah di-share oleh kurikulum. 10.15 mulai bisa absensinya hingga pukul 11.55. Oke. 11.55. Oke. Nah, di sini time-nya dan date-nya sudah saya ubah sesuai jadwal pelajaran yang di-share oleh tim kurikulum. Kemudian Bapak dan Ibu breakdown menu multiple session, kita pilih. Nah, di sini ada repeat the session above as follow. Bapak dan Ibu checklist repeat ini karena mata pelajaran yang Bapak ajarkan itu berulang setiap minggunya. Karena saya pelajaran basis data itu berulang tiap minggunya, biar tidak capek dan memudahkan Bapak dan Ibu, bisa di repeat the session above as follow ini, karena jadwal absensinya itu akan berulang di minggu depannya dan minggu selanjutnya, agar Bapak dan Ibu tidak perlu susah-susah menginputkan setiap minggunya untuk absensi ini. Maka dari itu saya pilih repeat the session above as follow agar berulang untuk absensi ini. Oke, di sini karena hari Kamis, saya memilih repeat on-nya itu di Thursday. Kita pilih Thursday. Kemudian repeat every-nya itu setiap 1 week. Ini repeat every itu berulangnya itu setiap berapa kali sekali. Saya memilihnya 1 minggu sekali karena mata pelajaran basis data itu berulang setiap minggunya. Repeat until-nya mau berulang sampai kapan session ini, karena mata pelajaran ini ada di 1 semester, saya mencoba untuk repeat session ini dalam waktu 1 semester. Kita pilih 1 semester ini dari bulan Juli sampai Desember, saya pilih 31 Desember 2021. Seperti ini. Setelah selesai bagian multiple session, Bapak dan Ibu dapat ke bagian student recording.
Nah, di sini Bapak dan Ibu checklist allow student to record our attendance, karena di sini kalau Bapak Ibu checklist student recording, maka siswa Bapak dan Ibu yang Ibu ajarkan itu dapat mengabsen sendiri gitu tanpa kita yang menginputkan absennya. Kemudian automatic marking, Bapak dan Ibu tinggal pilih yes saja. Nah, setelah selesai, Bapak dan Ibu dapat memilih button add. Oke. Nah, di sini ada 22 session selama 1 semester, yaitu dari bulan Agustus hingga Desember. Nah, ini itu akan berulang setiap hari Kamis di 1 minggu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menginputkan absensi setiap minggunya. Begitu. Nah, gimana kalau misalnya 1 minggunya itu ada 2 kali pertemuan? Bapak dan Ibu dapat meng-add session kembali dan caranya sama seperti tadi. Waktu dan jamnya itu ditentukan dan diubah oleh kita sesuai jadwal pelajarannya. Jika Bapak Ibu ingin memastikan siswanya telah absen atau belum, Bapak dan Ibu dapat memilih atau mengklik absen yang telah berlangsung atau sudah berlangsung. Di sini karena saya belum berlangsung absensinya dan dimulainya nanti tanggal 5 Agustus, maka dari itu saya tidak bisa membuka absennya. Nah, di sini pasti kalau sedang berlangsung itu atau sudah berlangsung itu berubah menjadi warna hijau. Si tulisan yang absennya ini, tanggalnya dan waktunya ini ya. Seperti itu. Terus di satu set, di bagian status set, ini kan ada pemberian nama atau inisial presensinya, ada hadir, izin, sakit, dan alpa. Ini udah otomatis ya diisi oleh sistemnya seperti ini. Nah, udah betul ini ya, HISA, hadir, izin, sakit, dan alpa. Jika sudah betul, sudah biarkan saja dan kita kembali ke menu course kita kembali, basis data seperti contoh. Oke, setelah absensi dibuat, Bapak dan Ibu dapat mengisi materi dengan cara mengupload filenya, mengupload link filenya, ataupun Bapak dan Ibu memberikan kuis dan sebagainya. Bisa dengan cara mengubah di bagian topik 1 ini. Jangan disatukan dengan bagian pengumuman penting ini, nanti anaknya pusing membedakannya. Agar memudahkan Bapak dan Ibu juga, biar rapih juga, Bapak dan Ibu dapat mengedit atau mengubah topik 1 ini menjadi materi atau judul materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Seperti contoh, kita mengubah dengan cara sama ya, dengan cara tadi seperti mengubah pengumuman penting. Kita pilih button kayak seperti pensil ini, kita klik, kemudian isi judul materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Misalnya di sini saya akan memberikan materi bagian KD yang akan saya ajarkan tentang jangan lupa Bapak Ibu langsung mengenternya. Berubah teksnya. Kemudian cara untuk mengupload materinya itu dengan cara pilih add an activity or resource di bagian KD 3.1. Jangan sampai Bapak dan Ibu memilih add activity itu di bagian topik 2 karena bakal teruploadnya itu di bagian topik 2 karena Bapak dan Ibu akan memberikan materi di bagian KD 3.1. Misalnya Bapak dan Ibu pilih add an activity or resource di bagian tersebut. Kita pilih, klik, kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat, bisa pilih file, bisa pilih URL atau link yang akan diajarkannya, atau assessment ini buat tugas ya. Kita pilih file. Oke, di sini saya akan mengupload materi dengan cara mengupload file. Maka dari itu saya memberikan nama misalnya modul 1 hierarki basis data. Misalnya ya Bapak dan Ibu, kita description-nya bisa Ibu sampaikan apa saja, misalnya kalau mau tidak pakai description juga tidak apa-apa. Kemudian upload filenya itu di bagian select file. Di sini kita sorot add
kita pilih yang icon ini ya, add, kita pilih, kemudian cari filenya di bagian browse, kita pilih filenya, misalnya yang ini ya, RPL basis data. Oke, open, kemudian upload this file. Lama karena filenya besar. Oke, udah. Nah, sudah terupload ini filenya, di select filenya. Kemudian Bapak dan Ibu dapat memilih button save and return to course apabila sudah yakin mengisi namanya, description-nya, select filenya. Description-nya bebas, bisa dikosongkan, bisa diisi. Oke, save and return to course. Nah, akan muncul seperti ini bahwa modul tersebut telah terupload di bagian KD 3.1 hierarki basis data. Nah, siswa-siswi bakal langsung dapat mendownload file yang Bapak Ibu telah upload di bagian materi yang Bapak Ibu inginkan. Setelah itu, gimana kalau misalnya Bapak dan Ibu akan melakukan video conference dengan anaknya atau siswa-siswi yang diajarkannya? Bapak dan Ibu dapat meng-add kembali activity or research dengan cara memilih URL. Oke, namanya misalnya namanya video conference basis data ke basis data misalnya. Terus nah, jika Bapak dan Ibu ingin melakukan Zoom, tinggal pilih bagian link. Bapak dan Ibu buka aplikasi Zoom-nya, kemudian invite, kemudian copy link-nya, dan copy link-nya itu ditaruh di bagian external URL. Misalnya kita copy paste di sini. Sudah. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan description. Klik link untuk melakukan Zoom meeting sekarang, seperti itu. Kemudian jangan lupa checklist display description-nya, kemudian save and return to course, tinggal save, kemudian muncul seperti ini. Nah, jika Bapak dan Ibu belum yakin, bisa klik kembali basis data ini. Tuh kan, langsung linknya tersebut mengacu ke Zoom meeting yang telah Bapak Ibu buat. Kembali ke bagian course basis data lagi. Oke, setelah itu ini sudah dipastikan untuk Zoom meeting. Kemudian Bapak dan Ibu dapat memberikan tugas kepada siswanya di bagian KD tersebut dengan cara pilih add an activity or resource seperti tadi lagi. Hanya saja berbeda, Bapak dan Ibu bisa memilih assessment ini buat pengumpulan tugas atau secara file kepada Bapak dan Ibu di Moodle ini, atau Bapak dan Ibu akan mengadakan forum dengan hasil review modul, dapat pilih forum, atau Bapak dan Ibu akan mengadakan kuis dengan cara pilih bagian kuis yang ini. Oke. Misalnya saya beri contoh untuk pemberian kuis dulu ya. Kita pilih bagian kuis, kemudian kita beri nama misalnya kuis KD 1. Mohon maaf, KD 1 misalnya seperti itu. Kemudian description-nya bisa Bapak dan Ibu isi waktunya berapa menit atau gimana, terserah. Kemudian Bapak dan Ibu pilih timingnya. Kuis tersebut mau di opennya itu tanggal berapa, misalnya pada di jam pelajaran tersebut atau di luar jam pelajaran tersebut. Bisa sampai jam berapa kuisnya, dan ditutupnya juga sampai jam berapa ya, dibukanya jam berapa, ditutupnya pun jam berapa. Open the quiznya diisi dengan dibukanya kapan, close-nya juga ditutup dengan kapan. Time limitnya bisa di-enablekan, misalnya
dengan berapa lama pengerjaannya, bisa 30 menit atau 1 jam, gimana Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian grade ini Bapak dan Ibu pilih grade to pass-nya berapa, bisa diisi bagaimana aja, terserah Bapak dan Ibu. Kemudian attempt allow-nya itu kesempatan untuk mengerjakannya itu Bapak Ibu batasi, misalnya 1 kali pengerjaan, kita pilih 1 kali aja. Nah, setelah itu di bagian grade-nya sudah, di bagian layout-nya itu every question ya, setiap page-nya itu ditampilinnya hanya per pertanyaan saja. Sudah, jika sudah, kita save and return to course. Oke, ini kuisnya sudah. Gimana caranya untuk mengisi kuisnya? Kita klik bagian kuis KD 3.1 ini, kita klik. Oke, karena ini saya mengisi waktunya tidak sesuai, tidak apa-apa, abaikan saja, enter. Nah, gimana caranya untuk mengisi atau menambahkan pertanyaan di kuis tersebut? Bapak dan Ibu tinggal pilih edit quiz. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat mengisi atau memberikan pertanyaan kepada siswanya di sini dengan cara misalnya add. Bapak dan Ibu ini akan ada tulisan add di bawah sini yang seperti disorotkan oleh kursor saya. Bapak dan Ibu tinggal pilih add, kemudian new question. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memilih tipe pertanyaannya. Dapat multiple choice itu pilihan ganda, true false misalnya benar atau salah, short answer pertanyaan jawabannya singkat, atau matching mencocokkan, numberic atau esai, terserah Bapak dan Ibu. Ini tipe soal yang akan disampaikan atau diberikan oleh Bapak Ibu. Misalnya saya akan memilih multiple choice, kemudian kita pilih add, kemudian question name-nya misalnya bagian misalnya BD1 misal ya. Ini gimana Bapak dan Ibu, question name-nya, question text-nya. Di sini Bapak dan Ibu dapat mengisi pertanyaan Bapak Ibu. Misalnya saya memberikan pertanyaan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu seperti ini. Kemudian yang perlu di sini, ini Bapak dan Ibu tinggal pilih pilihan gandanya itu mau berbentuk apa, bisa ABC kecil, ABC besar, 1, 2, 3, gimana Bapak dan Ibu bisa no numbering, bisa. Di sini saya akan memilih ABC yang kapital. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisi pilihan gandanya tuh di bagian sini, di bagian answer. Choice 1 ada choice 2, choice 3, choice 4, dan choice 5. Biasanya kan kita mengisi pilihan ganda itu A, B, C, D, E ya. Oke, kita dapat memilih choice pertama misalnya sudah. Misalnya ya, misalnya belum, misalnya apa jawabannya yang sesuai. Jika jawaban yang sesuai, Bapak dan Ibu tinggal pilih di bagian choice-nya itu berapa persen kebenaran. Misalnya 100% itu kan pasti benar ya kalau menjawab yang bagian A atau choice yang pertama ini. Nah, yang lainnya itu biarkan aja grade-nya itu none. Oke. Setelah yakin, Bapak dan Ibu dapat memilih save change. Seperti itu, save change. Oke. Karena sini saya hanya memberikan contoh, maka itu cancel aja. Nah, maksimum grade-nya itu biasanya kan 100, Bapak dan Ibu ubah menjadi 100. Kita enter. Nah, udah berubah, maksimum grade-nya itu jadi 100. Nah, sampel ini jangan lupa Bapak dan Ibu checklist agar pertanyaannya itu diacak ya, tidak berurutan. Nah, sini. Oke, setelah itu ya jumlah satu pertanyaannya itu bisa Bapak dan Ibu atur berapa satu pertanyaan, misalnya poinnya 20 agar maksimum grade-nya itu sesuai. Di sini karena belum ada pertanyaan, maka dari itu total of mark-nya masih 0. Jika sudah ditambahkan, maka
akan bertambah si total of mark-nya itu sesuai poin yang ibu berikan di satu soalnya tersebut. Oke, itu pembuatan kuis. Selanjutnya kita back ke sini, ke course-nya kembali. Jika bapak dan ibu ingin membuat tugas mengumpulkan file, dengan cara mengumpulkan file ya siswa-siswanya bisa memilih assessment sama seperti tadi ya. Assessmentnya itu misalnya tugas PD1 misalnya, description-nya misalnya tugasnya apa, kemudian ibu dan bapak memberikan additional files atau files yang perlu di-download, tugasnya itu seperti apa di sini gitu, seperti langkah-langkah kerjanya atau apa, di-download seperti ini. Di additional files kita pilih filesnya seperti apa ya, penguploadan file materi yang bapak ibu sampaikan seperti tadi. Nah di sini ada due date, ada cut off date-nya atau allow submission from. Kan kalau ini allow submission from itu kita memulai atau dapat menguploadnya itu pada pukul berapa dan waktu kapan gitu. Di due date-nya itu sampai kapan pengumpulannya dibatasinya, misalnya mulai hari ini sampai dengan hari esok misalnya, dan bapak ibu bisa memilih due date-nya tersebut, tanggalnya dan setting waktunya. Oke, remind me to grade by-nya kalau tidak perlu di unchecklist aja. Kemudian submission types-nya file submission, karena bapak dan ibu ingin dikirim tugasnya itu melalui filesnya juga, maka pilih yang file submission. Oke. Setelah itu grade-nya, maksimum grade-nya bisa bapak ibu isi berapa gitu. Oke. Setelah selesai bisa save and return to course karena sudah tugasnya ya. Oke, sudah. Kemudian nanti kalau mau mengecek tugasnya dapat klik tugas BD ini, maka nanti akan ada view all submission. Di sini akan ada pemberitahuan ya yang udah submit itu berapa orang, karena di sini belum ada yang submit. Dari 36 siswa yang submit itu masih 0, berarti belum ada yang submit. Kalau misalnya sudah ada yang submit, tinggal view all submission. Nah, di sini akan ada nama-nama siswa, bapak dan ibu yang telah mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan itu file submissionnya bakal ada di sini bu dan bapak gitu. Bapak dan ibu dapat lihat file tersebut dan bapak dan ibu dapat memberikan nilainya di bagian grade. Nah di sini bapak dan ibu dapat mengisi grade-nya berapa, kemudian save and show next untuk melihat nama siswa selanjutnya gitu. Oke. Nah, setelah itu kalau kuis biasanya otomatis nilainya langsung ada di sini. Kuis juga sama. Nanti kalau misalnya ada yang sudah tem, ini ada bernilai 1 kan, gitu. Karena belum ada pertanyaan maka tidak bisa dilihat. Kalau sudah ada pertanyaan bisa dilihat gitu. Nah, di sini juga ada pemberitahuannya, opennya kapan, due date-nya kapan. Di sini juga yang kuis ada ya, opennya kapan, close-nya kapan. Sudah di notice di awal gitu, dan siswa-siswi dapat melihatnya. Nah, untuk melihat seluruh grade, bapak dan ibu dapat melihat di menu grade. Kita pilih menu grade ini. Nah, bapak dan ibu dapat lihat per siswa ya, di tiap siswanya itu ada bagian kolom absensi, kuis, tugas, dan ini totalnya. Jika siswanya udah absen, maka absensinya itu bernilai 100 karena tadi di setting kalau 1 kali absensi itu 100 nilainya. Kuisnya berapa, tugasnya berapa, itu sesuai nilai dari bapak dan ibu berikan. Kalau yang tugas ya, kalau yang kuis otomatis seperti yang tadi saya jelaskan berdasarkan poin yang sudah ditentukan gitu. Dan untuk mengekspor si file
ini total nilainya, keseluruhan nilai dari siswa-siswinya, Bapak dan Ibu dapat memilih menu export, kemudian pilih Excel spreadsheet seperti yang saya tunjukkan di kursor ini, Excel spreadsheet. Kita klik, kemudian apa saja yang mau Bapak dan Ibu download gitu. Misalnya course total tidak usah, misalnya gitu ya. Ya sudah, tinggal download aja. Nanti file Excel-nya akan tersimpan di laptop atau handphone Bapak dan Ibu. Seperti itu. Mungkin hanya itu panduan secara umumnya untuk Bapak dan Ibu gunakan selama pembelajaran BDR menggunakan aplikasi Moodle. Apabila ada kesulitan atau kendala, Bapak dan Ibu dapat langsung menghubungi tim IT untuk menangani masalah yang Bapak dan Ibu hadapi. Seperti itu. Cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah didengar oleh Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.